Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman mahasiswa. Pada hari ini saya akan sharing materi kuliah tentang media dan liputan konflik. Khususnya kita akan bicarakan tentang bagaimana jurnalisme damai yang biasa dilakukan atau yang memungkinkan dilakukan oleh setiap media. Kenapa materi ini penting? Karena eh, banyak sekali isu-isu tentang konflik yang seringkali diliput oleh media dan itu seringkali banyak sekali media yang tidak melakukan pemberitaan secara baik, tidak menggunakan atau melakukan eh, konsep tentang jurnalisme damai, padahal itu sangat penting sekali dilakukan oleh setiap media. Oke, langsung saja. Sebelum masuk ke tentang materi tentang jurnalisme damai, saya ingin menjelaskan dulu ada beberapa faktor yang mempengaruhi isi media. Jika kita mengutip dari pendapat Pamela Schumacher dan Stephen Rees, ya, mereka menyatakan dalam sebuah penelitiannya, dalam bukunya, ada 5 faktor yang itu ikut mempengaruhi isi media. Apa saja itu? Yang pertama adalah faktor individu. Nah, tentu ini faktor individu atau dalam hal ini adalah si jurnalisnya atau wartawannya, atau juga mungkin produsernya, editornya, redakturnya gitu ya, atau siapapun yang terlibat dalam pembuatan sebuah berita, maka faktor individu itu juga mempengaruhi bagaimana dia bisa mengemas sebuah beritanya. Ya, apa saja latar belakang individu itu yang berpengaruh, misalnya bagaimana latar belakang pendidikan dia, agama dia, ya, umur dia juga, ya, hal-hal yang sifatnya demografis itu biasanya ikut mempengaruhi bagaimana seorang jurnalis itu bisa mengkonstruksi sebuah realitas menjadi sebuah berita. Ya, faktor agama misalnya, tentu ketika dia memberitakan tentang konflik-konflik agama, itu juga bisa mempengaruhi bagaimana dia mengemas sebuah berita. Katakanlah contohnya kalau misalnya dia punya keterkaitan dengan sebuah ormas tertentu, terus ketika dia memberitakan tentang ormas tertentu itu bisa jadi selalu ada bias, ya, selalu ada subjektivitas yang mungkin saja masuk ketika dia membuat sebuah berita. Nah, jadi faktor individu itu juga sangat berpengaruh terhadap bagaimana dia bisa membuat atau mengemas sebuah konten media atau isi media. Yang kedua adalah faktor rutinitas media. Nah, ini terkait dengan bagaimana ukuran kelayakan atau standar ataupun semacam code of conduct gitu ya, pedoman yang berlaku di sebuah institusi media itu. Karena bagaimanapun setiap media itu punya prosedur, punya standar yang berbeda-beda dalam mengemas sebuah berita. Setiap media itu punya editorial judgment, ya, punya ukuran masing-masing, dan itu pasti akan berpengaruh. Itu kenapa kita seringkali melihat ada media yang memberitakan secara berbeda, meskipun faktanya sama, ya, fakta yang sama diberitakan secara berbeda oleh media A dan media B. Nah, tentu itu karena salah satunya dipengaruhi oleh faktor rutinitas media. Selain itu juga faktor organisasi media, bagaimana struktur organisasi, pola, alur kerja atau workflow, sistem kerja dan seterusnya, itu juga akan mempengaruhi bagaimana sebuah media, sebuah berita itu akan dikonstruksi menjadi sebuah berita. Sebuah organisasi yang sangat gemuk
misalnya, yang sangat hierarkis, yang sangat bertele-tele dalam mengambil keputusan misalnya, itu juga biasanya akan berpengaruh terhadap bagaimana mereka mengemas sebuah konten atau isi media. Sistem kerja yang berlaku juga begitu. Budaya kerja yang berlaku di sebuah institusi pasti berbeda-beda, dan itu juga mempengaruhi bagaimana mereka mengemas sebuah konten media. Nah, yang keempat adalah faktor ekstra media. Ya, tentu ini juga sangat sangat berpengaruh. Dalam hal ini adalah negara. Ya, negara itu tentu diwakili oleh atau direpresentasikan oleh pemerintah, gitu ya, atau kekuasaan. Itu juga bisa berpengaruh. Ketika misalnya di sebuah negara atau ketika sebuah media bisa diintervensi oleh kepentingan penguasa, maka itu juga mempengaruhi bagaimana mereka mengemas sebuah berita. Market atau pasar juga begitu. Bagaimana kepentingan pasar, kepentingan ekonomi, itu juga seringkali mempengaruhi bagaimana sebuah konten media itu dipublish oleh media itu sendiri. Publik tentu saja, karena bagaimanapun audiens atau khalayak itu sangat berpengaruh. Ya, media harus memberitakan atau memberikan konten yang sesuai dengan keinginan publiknya, dan itu juga seringkali mempengaruhi bagaimana mereka mengemas sebuah konten. Dan yang terakhir adalah faktor ideologi. Bagaimana cara pikir, cara pandang, konsepsi orang dalam melihat sesuatu itu, ideologi itu juga berpengaruh bagaimana mereka mengemas sebuah konten. Ya, ini dalam konteks makro, gitu ya. Kalau kita melakukan penelitian media atau melakukan penelitian teks berita, ya faktor ideologi ini seringkali juga berpengaruh bagaimana mereka menunjukkan keberpihakan dalam sebuah berita. Dan karena itu ini menjadi hal yang sangat penting juga. Nah, kemudian apa saja alat yang bisa dilakukan untuk mengkonstruksi sebuah realitas? Yang pertama adalah strategi framing, ya. Jadi dalam mengemas sebuah konten media, khususnya berita gitu ya, framing itu juga bisa dilakukan oleh media ataupun oleh jurnalis untuk bisa menunjukkan bagaimana mereka ingin mempengaruhi audiensnya. Jadi seringkali cara pandang kita atau bagaimana kita melihat sebuah fakta itu dipengaruhi oleh framing media. Ya, jadi strategi framing itu selalu dilakukan oleh jurnalis, oleh media. Ya, jadi sekali lagi framing itu adalah bagaimana mereka mengkonstruksi atau memframe, membingkai sebuah informasi yang tujuannya adalah agar mereka bisa memberikan realitas sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Jadi akhirnya bagaimana audiens menerima sebuah pesan itu sangat dipengaruhi oleh frame yang dibangun oleh si wartawannya atau si medianya. Yang kedua adalah agenda setting. Jadi bagaimana juga agenda setting yang dimiliki atau yang dilakukan oleh media itu juga mempengaruhi cara pikir audiens atau khalayak. Setiap media pasti punya agenda setting masing-masing sesuai dengan editorial judgment mereka, editorial policy mereka, dan itu tentu menjadi kebijakan masing-masing dari media itu. Kemudian fungsi bahasa, gitu ya. Jadi bagaimana mengemas sebuah fakta, ya, bagaimana kita bisa mempengaruhi audiens dengan cara apa? Salah satunya dilakukan bisa dengan cara bahasa, dengan cara menggunakan kata-kata atau diksi atau kalimat-kalimat tertentu yang tujuannya adalah untuk mengarahkan atau untuk menggiring khalayak, ya, cara pikir khalayak, cara bertindak khalayak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh jurnalis ataupun media itu sendiri. Nah, itu yang bisa dilakukan oleh si media ataupun si jurnalisnya. Model agenda setting di sini bisa kita lihat bahwa agenda media itu biasanya akan menjadi agenda publik.
Dan ketika sudah menjadi sebuah agenda publik, maka berikutnya itu juga akan bisa mempengaruhi bagaimana kebijakan itu juga akan terpengaruh gitu ya. Jadi katakanlah ada sebuah isu, kemudian isu itu sengaja dibangun, ya, digiring oleh media, sehingga itu menjadi sebuah agenda media, dan kemudian itu dipublikasi secara masif oleh media itu. Dan ketika isu itu sudah meluas gitu ya, sudah diketahui oleh orang banyak, maka itu pada akhirnya akan bisa menjadi agenda publik. Ya, agenda publik itu bisa kelihatan dari bagaimana orang sudah banyak membicarakan tentang isu itu. Orang sudah tahu, dan kemudian orang berusaha berbicara sesuai dengan apa yang diinginkan oleh mereka. Dan ketika isu itu sudah menjadi luas, sudah menjadi pembicaraan publik, ya, kalau sekarang istilahnya sudah menjadi viral, maka secara tidak langsung sebuah isu itu akan bisa mempengaruhi kebijakan pemerintah ataupun kekuasaan. Kita bisa lihat kan akhir-akhir ini banyak sekali kebijakan atau sikap dari pemerintah yang biasanya itu dipengaruhi oleh agenda publik, agenda setting yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Nah, sekarang kita masuk kepada jurnalisme damai. Apa maksudnya jurnalisme damai? Jurnalisme damai ini dipelopori atau diperkenalkan oleh Profesor Johan Galtung. Ya, ada 3 hal yang menurut dia bisa menjadi petunjuk praktis untuk bagaimana media melakukan jurnalisme damai. Yang pertama, ketika memberitakan sebuah konflik, gitu ya, ketika ada konflik kemudian diberitakan oleh media, maka sebaiknya harus menghindari konflik itu sebagai dua pihak yang memperebutkan satu tujuan. Ya, artinya apa? Artinya bahwa kita media seharusnya tidak menjadikan konflik itu sebagai orang lawan orang gitu ya. Jadi menggambarkan konflik di antara dua pihak yang saling bersaing, saling memperebutkan satu tujuan. Nah, hindari hal itu. Kemudian yang kedua, hindari menerima perbedaan antara diri sendiri dan orang lain. Cari orang lain dalam diri sendiri. Artinya bagaimana sebuah media ya, atau jurnalis yang memberitakan sebuah konflik harus bisa meletakkan sebuah masalah itu ke dalam persoalan bersama, bukan sekadar menonjolkan kepentingan diri sendiri atau menonjolkan kepentingan kelompoknya. Tapi yang di sini yang dimunculkan adalah bagaimana agar kita tidak menonjolkan perbedaan, tapi lebih memprioritaskan atau lebih menonjolkan sisi persamaan yang ada dalam sebuah perbedaan itu. Itu yang dilakukan dalam jurnalisme damai. Yang ketiga adalah hindari memperlakukan konflik sebagai sesuatu yang hanya terjadi di tempat dan waktu di mana kekerasan itu terjadi. Di mana waktu kekerasan itu terjadi. Jadi kita nggak cuma sekadar memberitakan ada konflik, tapi kalau kita mau menerapkan jurnalisme damai, maka kita mencoba menggali lebih dalam lagi, melihat konteks masalah dengan lebih luas, ya, sehingga kita bisa melihat atau bisa memberitakan sebuah konflik itu dengan lebih berimbang, dengan lebih komprehensif, sehingga orang atau khalayak yang membaca bisa tahu konteks masalahnya seperti apa, duduk persoalannya seperti apa, sehingga pada akhirnya kita harapkan publik itu bisa teredukasi bahwa konflik itu pasti ada sumber masalahnya, dan apa solusi dari konflik itu yang coba dibangun oleh sebuah pemberitaan. Jadi bukan sekedar memperuncing masalah, memperuncing konflik. Jadi itu yang kira-kira penerapan dari jurnalisme damai. Nah, secara luas ada 2 pendekatan terhadap konflik, yaitu adalah kompetitif dan kooperatif. Nah, kalau kita pakai pendekatan kompetitif ya dalam melihat sebuah konflik, jadi ingat bahwa konflik itu adalah sebuah perbedaan sikap, perbedaan pendapat yang tidak harus dalam bentuk kekerasan, tidak harus dalam bentuk konflik fisik, tapi konflik juga bisa terjadi dalam persoalan perbedaan pandangan, perbedaan sikap, gitu ya.
Itu konflik secara luas. Nah, kalau kita mau memperlakukan konflik itu dengan pendekatan kompetitif, maka kita bisa melakukannya bahwa ya, semua pihak yang terkait dengan konflik itu saling berlawanan. Ya, ini kalau kita mau melakukan pendekatan dengan kompetisi gitu ya. Kemudian terdapat hubungan yang lemah antar setiap pihak. Jadi ada yang pihak yang memang lemah, ada juga pihak yang kuat gitu ya. Jadi ada konflik di situ, dan itu yang berusaha ditunjukkan atau ditonjolkan dalam sebuah pemberitaan. Kemudian dalam pendekatan kompetitif juga terdapat derajat kepercayaan yang rendah, ya, memberikan hasil nol, berakhir dengan penyelesaian antar pihak. Jadi benar-benar konflik itu dianggap sebagai kompetisi antar satu dengan pihak lain, dan tentu ada yang kalah dan ada yang menang. Maka siapa yang menang itulah yang pihak yang memang berkuasa, dan yang lemah maka dia menjadi orang yang kalah gitu. Nah, kalau kita mau melakukan dengan pendekatan kompetitif ini, maka konflik itu akan semakin meluas. Konflik itu akan semakin terjadi gitu ya. Nah, sebaliknya kalau kita mau melakukan dengan pendekatan yang kooperatif, maka kalau mau kita pakai pendekatan seperti ini dalam sebuah pemberitaan itu, maka sebaiknya kita harus melakukan bekerja sama, ya, bekerja bersama untuk menyelesaikan persoalan, mencari solusi. Apa sih solusi dari masalah itu gitu ya. Jadi tujuannya atau orientasinya adalah bagaimana menyelesaikan persoalan, bukan memperuncing, bukan manas-manasin. Tapi kita harus bisa mencari solusi. Kemudian menciptakan tingkat komunikasi yang tinggi, ya, dengan bahasa, dengan komunikasi yang baik untuk memperbaiki hubungan, mempererat hubungan, bukan justru memperenggang, bukan justru menjadikan saling berlawanan gitu ya, tapi harus saling berhubungan. Tentu dengan begitu akan menghasilkan kepercayaan yang meningkat, mendapatkan hasil yang positif, yaitu menang-menang, bukan menang kalah, tapi adalah sama-sama mendapatkan haknya. Ya, win-win solution, ya, kedua-duanya menjadi pihak yang sama-sama dihargai dan tidak ada yang merasa kalah di situ. Dan tentu mengarah kepada resolusi dan transformasi. Ya, perbaikan, transformasi ke arah kebaikan. Oke, kemudian dalam praktik jurnalisme, ya, apa sih perbedaannya jurnalisme damai dengan jurnalisme tradisional? Jadi kalau dalam jurnalisme damai, tadi seperti sudah kita sempat bahas, bahwa dalam jurnalisme damai itu mendalami konflik dengan pandangan menang-menang, tidak menekankan pada efek kekerasan, empati untuk semua pihak, gitu ya. Jadi bukan menjadikan pihak yang lemah menjadi pihak yang terus kita eksploitasi, kita diskreditkan, kita itu gitu ya. Tapi benar-benar kita harus bisa mengambil hati, berempati terhadap semua pihak yang terlibat dalam konflik itu. Kemudian proaktif untuk mencari cara mengurangi kekerasan sekaligus untuk mencari solusi atas konflik itu. Sementara kalau kita pada jurnalisme tradisional, gitu ya, ketika belum ada konsep tentang jurnalisme damai ini, maka sebuah konflik itu akan dilihat sebagai perseteruan, menekankan pada konflik, pembunuhan, kerusakan, dan seterusnya, menggunakan perspektif kami mereka. Ya, jadi bukan kami, tapi mereka. Jadi ada jarak antara satu pihak dengan pihak lain, antara pihak yang saling terlibat dalam konflik itu. Reaktif dan berorientasi pada menang kalah. Nah, kemudian apa saja etika dalam liputan konflik? Pertama, harus diperhitungkan apa sih implikasi lebih luas dari berita itu. Kalau kita misalnya memberitakan tentang konflik, kita harus berpikir, ya, seorang jurnalis atau media berpikir, apa dampaknya? Katakanlah misalnya ada konflik antar suku, ya, konflik SARA di sebuah daerah. Ya, sebuah media ketika memberitakan tentang konflik itu, kira-kira apa dampak dari berita itu? Apakah akan semakin memperluas konflik
antar suku tadi, ya, atau seperti apa. Nah, dampak-dampak itu harus dipikirkan sehingga kita media tidak sekedar menjadi pihak yang bersalah atau menjadi pihak yang menjadi bagian dari masalah. Kemudian jangan membatasi penilaian Anda mengenai aksi kekerasan atau kebijakan kekerasan pada efek yang tampak. Jadi banyak sekali dampak yang tidak tampak itu yang muncul sebagai dampak dari konflik, ya, trauma, kemudian dampak psikologis kepada korban, anak-anak terutama, wanita dan seterusnya. Itu seringkali menjadi pihak yang rentan terkena dampak dari sebuah konflik. Pihak-pihak yang lemah, orang-orang miskin yang tidak punya akses, gitu kan, selalu rentan menjadi orang yang terkena dampak dari sebuah konflik, dan itu harus benar-benar dipertimbangkan dalam sebuah pemberitaan. Kemudian hindari memfokuskan pada perbedaan antara kedua pihak. Cari kesamaan, laporkan opini dari berbagai sisi, hindari menyederhanakan masalah. Jadi tadi itu ya, kita harus berusaha mencari kesamaannya. Kita memberitakan berita itu dari berbagai sisi, berbagai perspektif, wawancarai semua orang. Jangan cuma wawancarai satu pihak aja, tapi semua pihak harus diwawancarain. Ya, yang tujuannya tentu saja untuk mencari solusi, mencari jalan keluar. Kemudian hindari menyederhanakan masalah. Bahwa dalam setiap konflik itu selalu pasti ada akar masalahnya. Dan akar masalah itu seringkali tidak terlihat. Dan justru disitulah fungsi media harus bisa mendalami, ya, membuat laporan yang mendalam, yang komprehensif, sehingga kelihatan nih apa sih sumber masalahnya, sehingga akan ketahuan apa solusinya. Kemudian dalam melaporkan sebuah kekerasan, jangan justru memperparah ketakutan, ya, terutama media televisi. Ketika ada kekerasan yang muncul di layar, ya, visualnya muncul, tentu harus dipikirkan apa dampaknya buat anak-anak yang nonton, apa dampaknya buat orang yang nonton adegan kekerasan dan seterusnya. Itu juga harus dipikirkan. Kemudian kata-kata sangat berpengaruh dalam konflik, ya. Itu kenapa sangat dihindari sekali kata-kata sifat dalam sebuah berita konflik, apalagi kalau misalnya kata sifat itu sangat berorientasi yang negatif, brutal, licik, ya, banyak sekali kata-kata yang bisa memicu kebencian di situ, memicu perselisihan dan seterusnya. Hindari label negatif, ya, teroris, ekstremis, radikal, separatis, ya, label-label seperti itu seringkali membuat orang justru jadi semakin semakin diarahkan untuk membenci satu pihak, semakin diarahkan untuk lebih menganggap orang lain salah dan dia benar. Jadi label-label seperti itu biasanya sangat dihindari. Ya. Atau kalau tidak bisa dihindari, harus benar-benar harus hati-hati menggunakan diksi. Contohnya ketika menggunakan diksi teroris, siapa yang layak dilabeli sebagai teroris? Siapa yang layak dilabeli sebagai orang yang radikal? Nggak bisa kita sembarangan hanya gara-gara dia baru diduga, langsung kita klaim bahwa kita langsung menjudge dia sebagai seorang teroris atau radikal misalnya. Nah, media seringkali tidak berpikir sampai ke sejauh itu gitu ya. Jadi yang penting bikin beritanya, kesannya heboh, kesannya ini langsung itu dapat penonton yang banyak, dapat viewers yang banyak, udah selesai tanpa berpikir dampak dari pemberitaan itu. Dan yang jelas yang terakhir, hati-hati mengutip narasumber. Identitasnya harus jelas, beri atribusi, dan tentu narasumber juga seringkali punya keberpihakan. Narasumber juga pasti punya kepentingan. Nah, tentu tugas media adalah mencari narasumber yang benar-benar bisa bersikap objektif, netral, sehingga dia bisa menjabarkan, memberikan sebuah pandangan yang kira-kira berorientasi untuk perdamaian, bukan justru memicu kekerasan atau memicu perselisihan atau memancing justru memperlebar konflik. Orientasi pada solusi tentu saja, ya, fokus pada struktur budaya masyarakat yang damai, resolusi, rekonsiliasi,
dan rekonstruksi. Itu menjadi tujuan dari sebuah pemberitaan yang berorientasi jurnalisme damai. Nah, ini sekedar contoh aja bagaimana persoalan terorisme, ya. Salah satu contoh atau salah satu bentuk konflik itu kan bisa kita lihat dalam pemberitaan tentang terorisme. Nah, ini sebuah bagian yang menarik gitu ya. Kita lihat di tengah-tengah ini adalah events. Event itu adalah sebuah aksi teror. Nah, sebuah aksi teror itu juga di sekelilingnya itu juga banyak pihak yang berkepentingan gitu ya. Siapa saja mereka? Tentu pelakunya, yaitu teroris. Dia sengaja menciptakan kekerasan. Peristiwa itu terjadi yang tujuannya adalah untuk menimbulkan rasa takut, untuk menyebarkan rasa ketakutan buat masyarakat. Tentu itu menjadi tujuan dari aksi teror. Kemudian media di sini tentu kepentingannya adalah bagaimana memberitakan peristiwa teror itu. Ya, media akan memberitakan itu dengan cara apa? Apakah dengan cara yang lebih mengutamakan kekerasan, konflik, atau kita justru tadi menerapkan jurnalisme damai seperti yang tadi sudah dibahas. Kemudian pemerintah tentu dia berkepentingan bagaimana agar events itu tidak berdampak sangat besar bagi keamanan masyarakat, bagi rasa takut masyarakat dan seterusnya. Tentu dia juga menjadi pihak yang lebih yang juga punya kepentingan. Dan yang terakhir adalah public opinion. Apa opini publik yang muncul dari peristiwa teror itu? Dan tentu opini publik itu akan menggambarkan siapa yang paling dominan di situ. Kalau misalnya public opinion yang muncul menangkan pihak teroris misalnya, maka dalam hal ini aksi teror itu dianggap berhasil untuk menimbulkan rasa takut. Tapi kalau ternyata misalnya public opinion muncul dengan tagar lawan teroris misalnya, kita tidak takut atau apapun gitu ya yang berorientasi melawan aksi teror, maka itu menggambarkan media dan government menjadi pihak yang berhasil untuk bisa meminimalisir dampak dari peristiwa terorisme itu sendiri. Oke, ini yang dimaksud sebagai simbiosis mutualisme antara media dan terorisme. Jadi bagaimanapun terorisme dan media itu punya pengaruh, punya hubungan yang sangat kuat sekali gitu ya. Seringkali aksi teror itu sengaja ingin dapat perhatian oleh media sehingga media memberitakan. Karena itu ketika media memberitakan aksi teror, maka sebenarnya tujuan dari teroris itu berhasil. Karena bagaimanapun media akan menyebarkan sebuah peristiwa itu sehingga pada akhirnya apa yang mereka inginkan dari pelaku teror itu menjadi berhasil. Nah, kenapa media itu penting? Ya, tadi sudah saya jabarkan bahwa media itu sangat sangat berpengaruh. Seorang pelaku teror itu ingin bahwa sebuah peristiwa teror itu benar-benar bisa menimbulkan dampak yang sangat besar buat masyarakat. Nah, ini ada sebuah penelitian di Australia gitu ya, yang memperlihatkan ya bagaimana hubungan antara jumlah serangan teror ya yang diberitakan oleh media itu ternyata berpengaruh terhadap aksi teror berikutnya. Ya, semakin banyak pemberitaan tentang teror, maka akan semakin banyak pula muncul teror selanjutnya setelah itu. Nah, penelitian ini melihat pemberitaan di New York Times. Ya, dia meneliti pemberitaan teror dari tahun berapa ya saya lupa, durasinya berapa tahun, dan mereka menghitung. Dan ternyata hasilnya kelihatan. Semakin sering diberitakan aksi teror, apalagi diberitakan dengan cara yang sensasional, diberitakan dengan cara yang bombastis, maka bisa dipastikan aksi teror tersebut akan terus terjadi.
Artinya apa? Bahwa artinya pemberitaan media itu punya pengaruh yang sangat besar terhadap aksi teror berikutnya. Dan ini tentunya yang sangat membahayakan. Itu tadi kenapa saya bilang dalam penjelasan sebelumnya bahwa ada simbiosis mutualisme, ada ketergantungan, hubungan yang saling menguntungkan antara media dengan aksi teror. Di satu sisi, media berkepentingan untuk memberitakan itu. Tapi ketika media gagal memberitakan itu dengan baik, maka itu bisa berdampak negatif buat publik dalam hal ini. Nah, apa yang dilakukan oleh media, gitu ya? Tentu media harus punya kesadaran bahwa aksi teror itu adalah extraordinary crimes, sebuah kejahatan kemanusiaan yang tidak bisa ditolerir. Karena itu, tentu treatmentnya atau perlakuan pemberitaannya tentu harus berbeda dengan kasus-kasus yang lainnya. Ya, nah harus bagaimana, gitu ya? Beritakan dengan baik tentu ya. Beri masyarakat informasi yang benar, ya. Apa yang mereka tidak tahu diberi, gitu ya. Tentu dengan mengutamakan akurasi, ketepatan, ya. Sebuah berita yang memang bisa benar-benar bisa dipertanggungjawabkan, bukan justru sebaliknya berita yang justru malah membuat orang jadi takut. Akurasi, verifikasi itu menjadi hal yang sangat penting, gitu ya, agar beritanya menjadi sesuatu yang bisa berdampak baik buat masyarakat. Harapannya seperti itu. Bagaimana menjadikan media atau pemberitaan itu justru bisa mengedukasi masyarakat, bisa membuat orang jadi tahu, aware bahwa teror itu tidak bisa ditolerir dan bagaimana masyarakat harus menyikapinya. Tentu ini harus sangat dipengaruhi oleh pemberitaan media itu. Nah, ini bagaimana kondisi di newsroom ya dalam saat terjadi aksi teror dan bagaimana newsroom itu seringkali juga dilanda oleh kepanikan gitu ya. Dan itu yang pada akhirnya membuat berita berpotensi terjadi kesalahan, tidak akurat, tidak verifikasi dan seterusnya. Dan tentu yang sering terjadi adalah less data and information, ya, karena pengen cepat-cepatan, pengen breaking news, ya, datanya belum lengkap, yang penting bertain dulu. Nah, ini yang seringkali terjadi dan itu berbahaya buat kasus-kasus teror seperti ini. Karena apa? Karena masyarakat bisa menerima informasi yang sepotong-sepotong. Masyarakat bisa menerima informasi yang salah, yang pada akhirnya itu berdampak tidak baik buat masyarakat. Oke, langsung saja ke contoh kasus misalnya. Ini contoh berita yang menebarkan ketakutan, ya. Teman-teman bisa lihat ini ada judul sebuah media online yang judulnya aja gitu ya, orang sudah langsung bikin takut gitu ya. Kita bisa lihat ngeri ya judulnya, mantan teroris bocorkan pesan rahasia di balik bom bunuh diri satu keluarga di Surabaya. Ngeri, masih ada 5 bom aktif di badan pelaku yang sudah mampus itu gitu ya. Bahasanya, diksinya ya sudah sangat ini gitu ya, sudah sangat sudah sangat provokatif gitu ya. Nah, itu juga tentu menggambarkan bagaimana media bisa menjadi entitas yang justru menebarkan ketakutan. Ini juga menghindari framing yang memancing konflik, menimbulkan kecurigaan, menghakimi dan menuduh tanpa fakta. Ya, dalam contoh kasus ketika ada berita tentang serangan ke ulama ya beberapa tahun yang lalu, ini beberapa media yang memberitakan yang lebih mengutamakan framing yang tadi itu, menimbulkan kecurigaan, yang menghakimi, memancing konflik dan seterusnya. Ini dalam banyak kasus mungkin kita bisa lihat ya contoh-contoh yang mirip-mirip seperti ini. Nah, ini contoh bagaimana jurnalisme damai diterapkan oleh media. Ya, ketika ada serangan bom, gitu ya, CNN memberitakan tentang solidaritas umat Muslim bantu bersihkan gereja Santa Lidwina. Ya, ini contoh bagaimana ketika memberitakan ini terjadi ada solidaritas. Ya, mengutamakan bagaimana bahwa konflik ini bukan konflik agama, gitu ya. Ditunjukkanlah dengan cara
agama lain atau yang agama yang berbeda saling bantu dan seterusnya. Di Detik juga begitu, umat Islam dan aparat merapikan gereja di Samarinda yang dibom gitu kan. Ini juga contoh bagaimana jurnalisme damai bisa diterapkan dalam pemberitaan. Dalam kepanikan ada titik solidaritas. Ini juga dibikin oleh kompas.com ya, ketika memberitakan sebuah ledakan bom gitu ya. Jadi jurnalisme damai itu tidak hanya menyajikan fakta, tapi juga menawarkan solusi. Jurnalisme damai tidak mengutamakan sensasional, tapi menyajikan informasi dengan sudut pandang perdamaian dan rekonsiliasi. Oke, kira-kira itu teman-teman materinya tentang jurnalisme damai. Ya, mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan banyak insight dari sini. Terima kasih semuanya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.